Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan. Banyaknya kelebihan inilah yang kadang bisa menjadi fitnah dunia. Tidak heran jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi fitnah di dunia. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat datang bulan saja. Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu. Beberapa di antara mereka tetap khusyuk sholat karena merasa telah menjalankan kewajiban kepada Allah, padahal Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagat raya ini. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Lantas seperti apa ciri wanita yang sholatnya tidak diterima? Berikut ulasannya. Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Ya, marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sholat sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain, dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ada baiknya menghindari ciri yang demikian, agar amal ibadah yang dilakukan berbuah pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi muslimah yang sudah menyandang status sebagai seorang istri, tentu telah sadar bahwa dia bukan lagi gadis lajang yang masih belum memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Wanita muslimah yang telah menikah, kewajiban utama memanglah kepada suaminya. Namun tak bisa dihindari bahwa amanah untuk menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang menantu bagi mertuanya dan saudara atau sahabat bagi keluarga suaminya akan mengikutinya. Walau dengan banyak kewajiban tersebut, namun menjadi seorang istri merupakan karunia yang wajib kita syukuri sebagai wanita muslimah. Karena secara psikologis, hati kita akan merasa tenteram dan merasa menjadi wanita seutuhnya manakala kita telah sah menjadi pendamping hidup laki-laki yang kita cintai dan menjadi ibu dari anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri. Namun,
Ada beberapa hal yang harus kita waspadai agar kita tak masuk dalam golongan istri durhaka. Terlebih jika suami tak ridho kepada kita, maka malaikat akan melaknat kita dan Allah tak akan memberikan ridhonya kepada kita. Naudzubillah. Nah, apa saja beberapa hal yang harus kita waspadai tersebut? 1. Terlalu menuntut suami. Suami adalah imam kita, lelaki yang menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang istri untuk taat dan berbakti kepadanya, selama dia menyuruh kita kepada kebaikan di jalan Allah. Bayangkan betapa luar biasanya seorang suami itu. Bertahun-tahun mulai dari dilahirkan sampai dewasa, dia diasuh oleh kedua orang tuanya, sekolah sampai tinggi, kemudian bekerja keras. Namun semua itu dia lakukan demi menghidupi kita, seorang wanita asing yang baru dikenalnya. Tak hanya itu, dia pun juga harus menanggung dunia dan akhirat kita. Lagi-lagi wanita yang baru saja masuk dalam kehidupannya. Maka, apakah pantas jika dengan semua kewajiban yang lebih besar dari tanggung daripada kita ini, kita masih terlalu menuntutnya dengan bermacam-macam hal, terlebih dengan tuntutan harta? Naudzubillah, Allah sangat membenci para istri yang membuat suami murka padanya. 2. Memisahkan hubungan suami dengan ibunya. Walau setelah menikah, seorang wanita memiliki kewajiban utama pada suaminya. Namun seorang laki-laki walaupun telah menikah, maka kewajiban utamanya tetap pada ibunya, wanita yang telah melahirkannya, menyusuinya, dan membesarkannya. Hal itu masih sering kurang dipahami oleh beberapa istri, dan malah sering para istri mencemburui ibu suaminya. Padahal, ibu suami kita lah yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mengorbankan semuanya demi suami kita. Dan saat suami kita belum bisa membalas apapun kepada ibunya, dia sudah pergi meninggalkan ibunya demi kita, wanita asing yang baru dikenalnya. Dan segala pengorbanannya bekerja siang dan malam serta apapun dia berikan demi menafkahi kita. Lalu apakah kita masih tega membuat jurang pemisah antara suami kita dan ibunya? Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri. Seandainya kita memiliki anak laki-laki dan ketika telah menikah dia lupa pada kita dan lebih memilih istrinya, masa pasti hati kita akan menjadi sangat sakit. Untuk itu, sebagai seorang istri yang soleha, kita sebaiknya justru menjadi perekat hubungan antar suami dan orang tuanya, terutama ibunya, dengan menjadi menantu yang memiliki kasih sayang besar serta rasa hormat yang tinggi pada mertua. Maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. Dan tentunya suami akan semakin mencintai kita. 3. Membuka aib suami. Yang namanya membuka aib orang lain kepada khalayak umum saja itu sudah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak tanggung-tanggung Allah akan membalasnya dengan membuka aibnya juga kelak di akhirat. Apalagi jika aib yang kita buka itu adalah aib suami kita, imam keluarga kita. Naudzubillah. Dapat dikategorikan durhaka seorang istri dengan tega dan bangga justru membuka aib dan segala kekurangan suaminya kepada orang lain, terutama jika aib itu merupakan aib yang sangat dijaga rapat oleh suaminya. Misal tentang masa lalunya, betapa malunya pasti suami kita dan bisa dipastikan dia akan murka. Saat suami murka kepada kita, maka dia tak akan ridho pada kita dan jauhlah ridho Allah dari kita. Sebagai seorang istri, sudah seyogianya kita menyadari bahwa menikah adalah menyatukan dua orang yang dengan masa lalu yang berbeda, serta segala perbedaan yang ada. Dan menikah itulah adalah jalan dalam menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah visi hidup yang sama, serta meninggalkan masa lalu untuk memulai masa depan bersama menuju surganya Allah. 4. Menolak ajakan atau perintah suami. Dan yang terakhir adalah bisa dikategorikan durhaka seorang istri jika dia menolak ajakan suami atau membangkang perintahnya. Padahal itu semua demi bertakwa kepada Allah. Kita sebagai seorang istri harus kembali menyadari bahwa suami adalah seorang imam yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam mendidik kita di dunia ini. Sehingga ketika kita telah memahami hal tersebut, maka kita akan berpikir berkali-kali untuk membuat laki-laki yang kita cintai tersebut mendapat kesulitan di akhirat kelak. Lagi pula, ketika kita mencintai seseorang, maka tak akan sulit bagi kita untuk mengiyakan perintah dan ajakannya. Tentunya asalkan itu semua demi meraih surganya Allah. Itulah keempat hal yang harus kita waspadai agar tak tergolong istri durhaka.
dan durhaka itu tiada tempat kembali kecuali neraka. Semoga bermanfaat bagi para istri maupun para calon istri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.